Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan penikmat film sedunia, kembali lagi di channel Film Rame. Pada episode kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Night and Day yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai oleh James Mangold, dibintangi oleh Tom Cruise dan Cameron Diaz. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan ringkasan filmnya. Film dimulai di sebuah bandara di mana pemeran utama pada film ini yaitu agen Roy Miller yang diperankan oleh Tom Cruise berjalan sambil melihat jadwal penerbangan yang ada. Sambil melihat-lihat situasi di sekelilingnya, dia membeli sebuah mainan orang-orangan di sebuah toko. Disinilah dia melihat seorang gadis yang bernama June Evans yang diperankan oleh si cantik Cameron Diaz. Gadis ini nampak sibuk dengan kopernya. Mas Roy pun mengikuti Mbak June. Mbak June menaiki sebuah elevator dan ketika sampai di atas, Mas Roy yang sedang mengintainya sengaja menabraknya. Modus banget ini Mas Roy, entah untuk tujuan apa. Selayaknya adegan bertabrakan, keduanya pun saling minta maaf dan mulai membereskan barang-barang yang terjatuh. Keduanya pun saling bertatap-tatapan. Untung Mas Roy ganteng. Mbak June jadi nggak ngamuk karena yang nabrak orang ganteng. Barang Mbak June pun diperiksa petugas bandara. Ternyata isinya adalah onderdil mobil tua. Mbak June ini ternyata penggila mobil tua. Setelah pemeriksaan selesai, Mbak June melanjutkan perjalanannya. Ternyata lagi-lagi dia tabrakan sama Mas Roy lagi. Bener-bener dia tabrakan kok terus. Tapi ya karena Mas Roy ganteng, Mbak June ya nggak marah. Ketika akan masuk pesawat, ternyata tiket yang Mbak June beli sudah dipesan duluan sama orang lain. Dia pun menjelaskan bahwa besok adiknya akan menikah. Namun karena aturan maskapai, akhirnya Mbak June pun tidak bisa terbang dan disarankan beli tiket lagi. Apes banget Mbak June. Mas Roy yang ternyata rencananya satu pesawat pun menghibur Mbak June dan berkata bahwa suatu hal terjadi karena ada alasan lain di dalamnya. Mbak June pun bingung ditinggal Mas Roy. Di sebuah mobil, nampak seseorang memperhatikan Mbak June dengan CCTV dan menelpon orang lain. Mereka nampak membicarakan hal yang penting. Orang di mobil tersebut bernama agen Fitzgerald. Anak buah Bang Fitz memberikan sebuah rekaman video adegan tabrakan antara Mbak June dan Mas Roy. Mereka nampak merencanakan sesuatu. Seorang petugas menghampiri Mbak June yang putus asa karena batal terbang. Dan ternyata petugas itu memberitahu bahwa Mbak June boleh naik pesawat yang di-cancel tadi. Seketika Mbak June pun jadi bingung. Di dalam kabin nampak Mas Roy menerima pemberitahuan dari HP-nya tentang suatu lokasi. Dia pun mengeceknya. Nampak suara yang sudah tua sedang bekerja di garasi rumahnya. Mas Roy pun seketika melihat Mbak June yang masuk pesawat itu. Dia nampak kebingungan. Mbak June pun komplain karena ternyata pesawatnya masih kosong dan dirinya hampir batal naik pesawat itu. Pesawat pun lepas landas. Di pesawat mereka berdua berkenalan satu sama lain. Nampaknya Mbak June menyukai Mas Roy karena ganteng. Mereka pun asik ngobrol. Mbak June menceritakan kalau adiknya akan menikah sebentar lagi. Itulah alasannya dia harus segera pulang. Mbak June pun menceritakan bahwa hobinya adalah mengoprek mobil dan mereka pun semakin asik mengobrol. Mbak June pun bercerita bahwa ayahnya sudah meninggal dan mewariskan sebuah mobil tua yang keren dan dia berencana ingin memodifikasinya. Mbak June berencana akan membawa mobilnya keliling dunia ke tempat-tempat yang indah. Mas Roy pun menceritakan tempat-tempat indah yang ingin dikunjunginya. Sesaat pesawat mengalami guncangan yang sangat keras. Koper Mbak June pun terjatuh dari tempatnya. Namun dengan sigap Mas Roy mengambilnya. Mbak June tambah kesengsem karena selain ganteng, Mas Roy juga sigap. Baju Mbak June basah karena minumannya tumpah. Dia pun ke toilet untuk membersihkan bajunya. Seketika setelah Mbak June masuk, terjadilah adegan baku hantam antara Mas Roy dengan seluruh awak pesawat. Yang ternyata mereka itu sudah diperintahkan untuk membunuh Mas Roy. Namun karena lakon dalam film ini, Mas Roy pun menang dengan mudahnya. Di lain sisi, Mbak June di dalam toilet malah sibuk berdandan karena dia berniat akan menggoda Mas Roy. Mbak June pun keluar dari toilet dan melihat Mas Roy sudah memegang 2 buah gelas minuman. Suasana seketika berubah menjadi romantis. Mas Roy pun menawarkan minumannya itu kepada Mbak June. Mbak June pun tersipu malu dan malah mencium Mas Roy. Mbak June minta maaf karena telah bersikap agresif. Suasana pun menjadi canggung di antara mereka berdua. Kemudian Mas Roy menjelaskan kepada Mbak June bahwa mereka telah kehilangan pilot karena tertembak saat terjadi perkelahian tadi. Mbak June menganggap kalau Mas Roy sedang bercanda dan dia mulai tertawa karena Mas Roy senang bercanda. Mereka berdua pun tertawa. Mas Roy senang karena Mbak June tidak panik dan dia pun menuju tempat pilot untuk menyiapkan pendaratan. Mbak June yang sedari tadi tertawa baru menyadari bahwa yang dikatakan Mas Roy benar. Dia pun menjadi panik dan menyadari bahwa orang-orang di pesawat itu telah mati. Mbak June pun mendatangi Mas Roy dengan panik yang luar biasa. Mas Roy dengan tenangnya berusaha untuk mendaratkan pesawatnya. Pesawat pun mendarat di sebuah ladang dengan tidak mulus. Namun ajaibnya mereka berdua selamat. Mas Roy pun memberikan sebuah minuman yang ternyata adalah obat bius. Akibat perkelahian tadi, Mas Roy tertembak sedikit di bagian perutnya. Sebelum Mbak June terbius, Mas Roy berbicara kepadanya kalau nanti Mbak June akan didatangi orang-orang dari pemerintahan yang akan menanyainya berbagai macam pertanyaan. Mereka akan bilang kalau Mas Roy adalah penjahat dan lain-lain. Mbak June diberitahu Mas Roy kalau mereka menanyainya, Mbak June harus berpura-pura tidak mengenali Mas Roy agar tidak mengancam keselamatan dirinya. Mbak June pun pingsan.
Keesokan paginya Mbak Jun terbangun dari tidurnya. Dia sudah berada di rumahnya. Dia pun menuju dapur dan sarapan telah tersedia di sana. Di TV nampak berita tentang jatuhnya pesawat yang ditumpanginya. Sesaat Mbak Jun berpikir bahwa ini adalah mimpi. Bel rumahnya pun berbunyi. Di depan pintu ada tulisan dari Mas Roy yang memerintahkan untuk tidak menceritakan apapun yang terjadi kejadian di malam itu. Dia pun membuka pintu. Ternyata seorang pria yang bernama Rodney menanyakan kabarnya terkait adanya kecelakaan pesawat. Mbak Jun pun bilang bahwa dirinya baik-baik saja. Mas Rodney pun mengajak Mbak Jun untuk makan malam bersama. Mbak Jun pun bilang dia akan menghubungi Mas Rodney nanti. Mbak Jun pun bergegas pergi ke tempat adiknya. Nampak seseorang sudah mengintainya. Mbak Jun ke tempat pengepasan baju untuk perkawinan adiknya. Tak berapa lama, seseorang memberitahukan kalau mobilnya kena tilang. Setelah di luar, ternyata sudah banyak orang-orang yang menunggunya dan menanyainya terkait kejadian tadi malam. Pimpinan orang-orang tersebut, yaitu bernama Pak Fitz, adalah seorang FBI. Dia menanyakan ke Mbak Jun apakah dia mengenali Mas Roy. Mbak Jun sempat menyangkal, namun setelah ditunjukkan videonya di bandara, dia pun tidak dapat mengelak lagi. Mbak Jun pun kebingungan dan meminta untuk didampingi pengacaranya. Mobil pun diberhentikan dan Mbak Jun dipindahkan ke mobil lainnya. Mereka bilang bahwa dia akan dibawa ke tempat yang aman. Mbak Jun pun semakin bingung. Iring-iringan mobil pun hilang kendali karena ternyata ada yang menembak supir salah satu mobil. Dan bisa ditebak, sang lakon pun muncul. Dengan gaya yang sangat keren, Mas Roy pun menyelamatkan Mbak Jun dari orang-orang tersebut. Di sini ini adegan actionnya sangat seru. Sangat disarankan untuk menonton film aslinya. Mas Roy coba menenangkan Mbak Jun yang panik karena tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya. Ketika Mas Roy sedang beradu tembak dengan orang-orang dari FBI itu, Mbak Jun mengambil kesempatan untuk pergi dari tempat itu. Dia pun berlari menjauh dan menaiki sebuah bus. Dia nampak syok dengan apa yang terjadi. Mas Roy ternyata terus membuntuti pergerakan Mbak Jun. Mbak Jun pun mendatangi tempat Mas Rodney yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran di tempat kerjanya. Dengan terbata-bata, Mbak Jun menceritakan pengalaman yang dialaminya. Mas Rodney ternyata tidak memperhatikan dan menganggap Mbak Jun mungkin kecapean sehingga berhalusinasi. Mbak Jun pun jadi kesal karena Mas Rodney tidak menanggapinya dan malah menganggap cerita Mbak Jun adalah halusinasinya saja. Tiba-tiba Mas Roy sudah datang dan menghampiri mereka berdua. Mbak Jun tampak tegang. Mas Roy pun SKSD dengan Mas Rodney. Mbak Jun memberi kode kepada Mas Rodney kalau Mas Roy itulah yang diceritakannya sedari tadi. Mas Roy pun melotot karena sudah bilang ke Mbak Jun untuk tidak menceritakan kejadian itu ke orang-orang. Tanpa berbasa-basi lagi, Mas Roy pun memborgol Mbak Jun dan mengeluarkan pistol dan menjadikan Mbak Jun sebagai sanderanya. Mas Roy pun membawa Mbak Jun ke mobilnya. Mas Rodney yang seorang damkar pun tidak mau tinggal diam. Dia mengejar mereka, namun Mas Roy langsung memberikan tembakan ke pahanya. Mas Roy pun bilang bahwa dia tidak menembak bagian vitalnya dan bilang kalau Mas Rodney akan baik-baik saja. Mas Roy pun membawa Mbak Jun bersamanya. Di perjalanan, Mbak Jun memohon pada Mas Roy untuk melepaskannya. Namun Mas Roy bilang semua sudah terlambat karena sekarang dia sudah menjadi buron yang dicari orang-orang. Mbak Jun tetap ngotot ingin diturunkan. Akhirnya Mas Roy pun memacu mobilnya ke sebuah parkiran mobil dan dia pun menurunkan Mbak Jun di parkiran tersebut. Mas Roy kesal dan bilang kalau Mbak Jun lebih aman bersamanya, dan setelah usaha yang Mas Roy lakukan ternyata tidak dianggap oleh Mbak Jun. Mas Roy pun membuka borgolnya dan bilang sebaiknya Mbak Jun tidak usah kembali ke rumah karena orang-orang dari FBI tadi akan mencarinya kembali. Mbak Jun berpikir sejenak dan akhirnya dia pun memutuskan untuk ikut dengan Mas Roy. Mereka berdua berhenti di sebuah pom bensin. Polisi nampak masih berkeliling. Mbak Jun mengganti bajunya di kamar mandi. Setelah itu, dia melihat tayangan di TV yang menceritakan Mas Rodney sebagai pahlawan karena keberaniannya untuk melawan Mas Roy yang disangka seorang penjahat. Mbak Jun pun berpikir, mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan. Mas Roy menceritakan kenapa dirinya dikejar-kejar. Ternyata karena dirinya membawa sebuah baterai. Dia pun menunjukkannya kepada Mbak Jun. Mbak Jun keheranan karena yang dikejar adalah sebuah baterai yang disamarkan ke mainan orang-orangan. Mas Roy bercerita kalau itu bukan baterai biasa dan dayanya tidak pernah habis. Mbak Jun semakin bingung. Baterai itu diciptakan oleh seorang pemuda jenius bernama Simon Fack. Dia dan Pak Fitz sebenarnya ditugaskan FBI untuk menjaga Simon. Namun ternyata Pak Fitz berencana untuk menjual baterai tersebut kepada orang jahat. Dan Mas Roy difitnah seolah-olah bahwa dirinya lah yang menculik Simon. Padahal dia berupaya menyelamatkan Simon dari kejahatan Pak Fitz. Mbak Jun pun akhirnya mengerti. Di tempat lain, Pak Fitz laporan ke atasannya terkait pengejarannya yang belum membuahkan hasil. Bosnya tersebut nampak tidak puas dan memerintahkan Pak Fitz untuk lebih berusaha menangkap Mas Roy. Mas Roy dan Mbak Jun sudah sampai di tempat persembunyian yang merupakan bekas galangan kapal. Mereka pun mencari Simon dan menemukan kontainer tempat Simon bersembunyi sudah kosong. Mas Roy menemukan sebuah petunjuk tempat di mana Simon bersembunyi. Ternyata mereka berdua sudah dikepung oleh segerombolan orang yang merupakan suruhan penjahat yang bernama Antonio Quintana, yang merupakan pedagang senjata internasional. Dia berupaya untuk mencuri baterai ciptaan Simon tersebut.
Mas Roy dan Mbak Jun pun terkepung. Mas Roy meminta Mbak Jun untuk tetap tenang. Mas Roy pun mencoba memberikan perlawanan. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Mas Roy pun menyuruh Mbak Jun meminum obat bius lagi. Karena jika Mbak Jun ditangkap dalam keadaan sadar, para penjahat itu akan langsung membunuhnya. Mereka berdua dibawa oleh para penjahat itu. Samar-samar Mbak Jun melihat Mas Roy yang sedang disiksa. Sampai akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Setelah sadar, Mbak Jun mendapati dirinya sudah berbusana bikini. Dia pun keheranan karena berada di suatu pantai. Mas Roy nampak baru pulang dari aktivitas mencari ikan. Mbak Jun pun menanyakan bagaimana dia bisa berganti bikini. Dengan malu Mas Roy menjawab bahwa dia yang menggantinya tanpa melihat. Karena dalam pelatihannya dia dapat menjinakkan bom dengan sebuah klip dan permen karet. Tentu saja Mbak Jun tidak percaya. Mbak Jun pun meninju Mas Roy. Namun karena refleksnya yang terlatih, tinju Mbak Jun meleset. Mas Roy pun mempersilahkan untuk memukulnya lagi. Tapi Mbak Jun kesal dan akhirnya pergi meninggalkan Mas Roy. Mbak Jun pun berkeliling pulau itu sambil membawa barang-barang. Sesaat, ternyata HP-nya Mas Roy terbawa dan menunjukkan aktivitas di sebuah rumah. HP Mbak Jun pun berdering setelah dia lihat ternyata itu telepon dari adiknya. Dengan girangnya dia mengangkat panggilan itu. Karena sinyalnya lemah, akhirnya sambungan terputus. Mbak Jun yang terus mencari sinyal baru menyadari bahwa dirinya sedang berada di sebuah pulau kecil di tengah lautan yang luas. Namun, akibat dari panggilan tadi, Mr. Quintana dapat mengetahui posisi dari Mas Roy dengan melacak sinyal dari HP Mbak Jun. Mbak Jun pun kembali menemui Mas Roy yang telah selesai menyiapkan makan siang. Sambil tersenyum dan berharap Mas Roy lengah, Mbak Jun meninju Mas Roy dan tentu saja tidak kena karena Mas Roy jago bela diri. Mas Roy pun menguncinya. Mbak Jun bersikeras melepas kuncian tersebut. Mas Roy pun mengajarinya untuk keluar dari situasi tersebut. Akhirnya Mbak Jun bisa terlepas dari kuncian Mas Roy. Mereka pun bergulingan di pasir sambil tertawa-tawa. Sepertinya bibit-bibit cinta mulai bersemai di antara mereka berdua. Adegan percintaan itu tidak berlangsung lama karena pesawat canggih milik Mr. Quintana berhasil menemukan mereka dan mulai menghujani pulau tersebut dengan roket dan tembakan. Mereka berdua pun kabur. Mas Roy heran kenapa mereka bisa ditemukan. Karena yakin HP-nya aman. Mbak Jun pun bercerita kalau dia menerima telepon dari adiknya yang ternyata memicu Mr. Quintana dapat mengetahui lokasi mereka. Mereka pun terus berlari dan Mas Roy menyalakan helikopter yang sudah dia sembunyikan. Mbak Jun ketakutan karena takut naik helikopter dan dia pun minta agar dibius. Mas Roy pun membiusnya. Mbak Jun pun tersadar dari pingsannya dan mendapati dirinya sedang berada di sebuah kereta yang berjalan menyusuri pegunungan bersalju di Alpen. Karena Mas Roy mendapati petunjuk dari kontainer yang ditinggalkan Simon. Mas Roy sedang menemani Simon yang ternyata mempunyai ketertarikan dengan kereta api. Simon nampak memainkan klakson dari kereta tersebut. Mbak Jun yang baru sadar dan lapar pergi ke kafetaria. Dia pun memesan makanan. Nampak ada orang asing di sampingnya yang mulai mengajaknya ngobrol. Dengan sok tahu, Mbak Jun pun menebak bahwa mungkin orang ini adalah Simon karena dari tampangnya terlihat pintar. Orang asing itu pun mengiyakan sambil ragu. HP Mbak Jun berdering namun tidak diangkat karena khawatir posisinya tiba-tiba terlacak lagi. Ketika melihat ke bawah ada sebuah catatan kecil di sepatunya yang memberitahukan bahwa Mas Roy dengan Simon. Mbak Jun pun mulai curiga bahwa orang asing tadi adalah bukan Simon karena dia bilang dirinya belum bertemu Roy. Sedangkan di catatan menerangkan kalau Mas Roy sedang bersama Simon. Mbak Jun pun mulai mencari alasan untuk menghindar dari orang itu. Ternyata yang menelpon tadi adalah Mas Roy yang sedang mencari Mbak Jun di kamarnya yang sudah tidak ada. Mas Roy pun mencarinya ke kafetaria. Mbak Jun dikejar oleh orang yang tadi sampai di dapurnya kereta. Mbak Jun pun menjelaskan ke orang yang ditemuinya di dapur kalau dia sedang mabuk kereta. Ketika orang di dapur itu akan menolongnya, orang yang disangka Simon tadi tahu-tahu sudah menikam orang di dapur tersebut. Seketika dia mati. Mbak Jun pun ketakutan. Dia pun melawan dengan kekuatannya sampai dia terpojok. Mas Roy datang bersama Simon dan menjelaskan kalau orang yang disangka Simon tadi bernama Bernhard. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Mas Roy pun mulai baku hantam dengan Bernhard. Mas Roy nampak terdesak dan tidak berdaya. Mbak Jun memberikan sedikit bantuan ke Mas Roy yang ternyata membuat Bernhard semakin ngamuk. Sekarang dia mengincar Mbak Jun. Mbak Jun dikunci oleh Bernhard. Dia ingat ketika di pulau dia diajari cara meloloskan diri dari kuncian. Akhirnya dia praktekkan dan berhasil. Bernhard kaget sebuah pisau nampak menghujam jantungnya. Nampak Bernhard kesakitan. Namun karena kuat, Bernhard mencabut pisau itu dan bersiap menyerang Mbak Jun lagi. Mas Roy tidak tinggal diam. Dia pun menyerang bekas luka tusuk tadi dan akhirnya berhasil membunuh Bernhard. Kereta berhenti di sebuah stasiun. Nampak polisi berdatangan karena adanya kerusuhan di kereta tersebut. Pak Fitz juga datang mencari petunjuk terkait keberadaan Mas Roy dan Simon. Tentu saja Mas Roy lebih cerdas dan berhasil melarikan diri. Mbak Jun dan Simon dibawa oleh Mas Roy ke sebuah hotel di Austria yang memiliki pemandangan cukup bagus.
Mbak Jun sangat senang, walaupun tegang dia dapat berjalan-jalan ke luar negeri. Di balkon Mbak Jun ngobrol dengan Mas Roy. Mbak Jun berencana mengajak Mas Roy untuk dinner. Mas Roy pun mengiyakan, tapi sebelum itu Mas Roy akan keluar dulu dan memerintahkan Mbak Jun dan Simon untuk tetap. Mbak Jun tidak mematuhi perintah Mas Roy dan malah membuntuti Mas Roy. Ternyata Mas Roy bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut yang bernama Naomi merayu Mas Roy. Mbak Jun pun melihatnya dan curiga. Dia ikuti terus pergerakan Mas Roy. Mas Roy nampak asyik berbicara dengan Naomi dan Naomi menanyakan, "Berapa harga Mas Roy?" Mbak Jun yang lagi kasmaran pun kecewa karena Mas Roy ternyata cowok yang begitu. Ternyata Naomi itu adalah suruhan dari Antonio Quintana. Naomi diperintahkan untuk negosiasi terkait baterai ajaib tersebut. Dia memberikan perintah negosiasi dari earphone yang dipasang pada Naomi. Mbak Jun yang sudah kadung kecewa pun pergi. Sesampainya di persimpangan jalan kembali ke hotel, Mbak Jun dicegat oleh FBI. Dia pun dipertemukan dengan bosnya Pak Fitz yang bernama Bu Isabella. Dia bertanya kepada Mbak Jun mengenai Mas Roy dan mulai menceritakan yang sebenarnya terjadi. Karena sudah patah hati, Mbak Jun pun percaya kepada Bu Isabella dan menunjukkan rekaman tabrakannya pertama kali dengan Mas Roy. Yang ternyata Mas Roy memiliki niat terselubung dengan menabrak Mbak Jun. Semakin percayalah Mbak Jun kalau Mas Roy adalah penjahatnya. Akhirnya Mbak Jun diberi sebuah pulpen yang bisa memancarkan sinyal dan diperintahkan untuk memecat pulpen itu agar bisa menangkap Mas Roy. Mbak Jun pun dikembalikan ke hotel. Ketika sampai hotel, Mbak Jun pun siap-siap untuk menyambut kedatangan Mas Roy. Mas Roy pun akhirnya pulang. Dia menuju ke kamarnya Mbak Jun untuk dinner seperti yang sudah dijanjikan. Mbak Jun pun bercerita kalau dirinya telah mengikuti Mas Roy dan tahu kalau Mas Roy bertemu dengan seorang wanita. Mbak Jun pun mengungkit masalah tabrakan pertama kali bertemu di bandara dan bilang bahwa itu bukan kebetulan. Dengan wajah bingung, Mas Roy pun hanya bisa diam dan kini tahu bahwa Mbak Jun telah tahu skenarionya. Pulpen yang diberikan pun dipencet. Seketika kamar mereka digerebek oleh pasukan Booster. Mas Roy yang lebih gesit pun ternyata bisa melarikan diri dengan membawa baterai ajaib punya Simon. Simon pun kecewa dengan Jun dan bilang kalau Jun bodoh karena dia pikir dengan laporan ke FBI bisa selamat. Pak Fitz dan pasukannya pun mencari Mas Roy. Dia melihat Mas Roy ternyata sudah kabur ke atap bangunan. Mereka pun mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran di atap bangunan. Setelah terdesak, Mas Roy pun ditembak dan terlihat dia menceburkan diri ke dalam air. Mbak Jun menyaksikan pemandangan tersebut. Entah Mas Roy masih hidup atau sudah mati. Keesokan harinya, Mbak Jun pun dikembalikan ke rumahnya. Dia pun menghadiri pernikahan adiknya. Pak Fitz dan satu kawannya membawa Simon melalui jalan darat. Namun, Pak Fitz membawa mobilnya ke arah yang lain dan menembak rekannya itu. Dan menelepon Antonio Quintana dan berencana membuat Simon sebagai sandera. Setelah acara pernikahan, Mbak Jun pun ke bengkel. Dia mendengar lagu yang sama dengan ringtone HP Mas Roy. Dia pun ingat bahwa ada alamat di situ. Dia pun mulai googling untuk menyelidiki rumah tersebut. Ketika akan berangkat, ternyata Mbak Jun masih diikuti oleh para penjahat yang menginginkan baterai tersebut. Terjadilah kejar-kejaran di jalan. Karena kemahirannya menyetir, Mbak Jun pun bisa lolos dan menuju rumah yang ada di HP Mas Roy. Mbak Jun pun mengendap-endap memasuki rumah itu. Karena rumah dipasangi sensor, dia pun akhirnya ketahuan. Baju Mbak Jun basah karena kena jebakan. Di rumah tadi ternyata ada sebuah pasutri yang sudah cukup tua. Si ibu pun memarahi sang bapak yang tadinya akan menembak Mbak Jun. Mbak Jun pun dipersilakan masuk dan bajunya diambil oleh si ibu untuk dikeringkan. Ketika menunggu, Mbak Jun melihat sebuah foto yang ternyata adalah foto Mas Roy. Dia pun bertanya ke si ibu tentang foto tersebut. Si ibu menjelaskan bahwa kalau itu adalah anaknya. Beberapa tahun yang lalu meninggal karena bertugas di medan perang. Si ibu menceritakan kalau Mas Roy adalah orang yang sangat baik. Dia gugur karena menyelamatkan kawannya yang terjebak. Dan sebagai gantinya dia yang gugur. Mbak Jun pun merasa bersalah kepada Mas Roy karena dari pengakuan si ibu, Mas Roy adalah orang yang sangat baik. Kemudian dia berpamitan dan berencana untuk menjebak para penjahat dengan mengatakan kalau dirinya punya baterai ajaib yang dibuat Simon. Seketika dia pun ditangkap dengan harapan Mas Roy pasti akan menolongnya karena dia yakin Mas Roy masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Mbak Jun yang sudah ditangkap pun diinterogasi. Ternyata benar, Mas Roy masih hidup. Sementara Pak Fitz dan Antonio bertemu untuk membuat kesepakatan. Mbak Jun disuntik dengan serum kejujuran. Karena memang tidak punya baterai itu, dia pun mau menjawab dengan asal-asalan. Para penjahat pun kesal dan berencana akan membunuh Mbak Jun. Mereka pun membawanya. Mas Roy yang sudah melihat Mbak Jun segera akan menolongnya. Dia pun mulai melumpuhkan satu persatu penjahat tersebut dan akhirnya berhasil menolong Mbak Jun. Mbak Jun pun senang sekali ditolong oleh Mas Roy. Terjadilah adegan kabur dan baku tembak yang sangat seru. Mbak Jun dan Mas Roy pun berhasil kabur dengan menggunakan motor sambil melacak keberadaan Simon yang disandera oleh Pak Fitz. Mas Roy ternyata sudah memasang alat pelacak di tubuh Simon. Mereka pun mengejarnya. Adegan kejar-kejaran pun berlangsung di tengah medan adu banteng yang sedang dilaksanakan di sebuah kota di Spanyol. Antonio berhasil dilumpuhkan karena lengah sehingga ditabrak oleh gerombolan banteng yang sedang mengamuk.
Tinggal Pak Fitz yang sedang menuju sebuah pelabuhan dan membawa Simon. Mas Roy dan Mbak Jun kembali mengejarnya. Akhirnya Mas Roy pun mendapatkan Pak Fitz. Pak Fitz menodongkan pistolnya kepada Simon dan mengancam akan membunuhnya bila Mas Roy tidak menyerahkan baterainya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Mas Roy memberikan baterai tersebut kepada Pak Fitz. Pak Fitz pun senang karena mendapatkan baterainya. Simon yang tidak rela baterainya jatuh ke orang yang salah, bilang walaupun baterai jatuh ke Pak Fitz, dia berjanji akan membuatnya lagi. Tentu saja Pak Fitz tidak mau ada baterai lainnya lagi yang dibuat karena akan merusak harga penjualan. Dia pun berencana membunuh Simon. Mas Roy pun dengan sigap mengorbankan dirinya untuk melindungi Simon. Dia pun tertembak. Pak Fitz pun kabur dengan sebuah pesawat. Sambil memegang luka tembaknya, Mas Roy ditolong oleh Mbak Jun dan Simon. Simon bilang kalau ada yang tidak beres dengan baterainya karena suhunya semakin panas. Akhirnya setelah tidak berapa lama, pesawat Pak Fitz terbang. Benar saja baterai itu meledak dikarenakan tidak stabil. Pak Fitz pun tewas seketika. Mas Roy pun dibawa ke rumah sakit. HP Mas Roy berdering. Mas Roy pun bangun dari tidurnya. Di sebelahnya sudah ada Bu Isabel yang ternyata sudah menunggunya dari tadi. Dia meminta maaf pada Mas Roy atas apa yang terjadi. Mas Roy menanyakan Mbak Jun. Bu Isabel bercerita bahwa mereka tidak dapat hidup bersama dan sudah menyuruh Mbak Jun untuk pulang. Mas Roy pun sedih. Bu Isabel pun meninggalkannya. Tak berapa lama datang seorang perawat yang memberinya obat. Mas Roy pun meminumnya. Dia pun bertanya kepada perawat itu apa yang diberikannya. Ternyata itu adalah obat bius dan ternyata si perawat itu adalah Mbak Jun. Mas Roy pun dibawa olehnya keluar dari rumah sakit itu. Mas Roy pun siuman dari pingsannya dan mendapati dirinya telah berada di suatu pantai. Mbak Jun pun datang. Mas Roy menanyakan bagaimana dia bisa sampai di sini. Mbak Jun pun menceritakannya. Mereka berdua senang dan akhirnya Mas Roy dan Mbak Jun akan melanjutkan perjalanan ke suatu tempat yang bernama Cape Horn dan film pun berakhir. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga menghibur. Nantikan review film-film lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan like and subscribe. Untuk request film yang lain dapat mengisi kolom komentar yang disediakan. See you next time.